keluarga na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Horas ma dihita sa luhu na. Pinuji ma debata ama ni Tuhan Yesus Kristus na totong mga ramoti pardalanan ni nguluta. Tapangido ma padonganion ni debata asa ibana anggiat totong di paragugoy hita di ganup pardalanan ni nguluta. Suang songoni ng pardalanan ni Huriana. Tamama tapasahat hamalateon ni rohatta tu debata. Bongotattama parsaura doho debata. Tapasada jalata parade marroha dohot pikiratta. Laho marsaur dohot ibana nabadiyai. Tabongoti ma parsauran habadion ni debata. Tausung masaluhu nasa ragam ni akaparsorion ni ngolu. Asa tapasahat tu Tuhani. Marhite-hite guar ni debata ama. Dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni tod di porbadia na manopalangi dohot tanoon. Di pasaur madamena tutod di muna. Amen. Rak mahita madok tang yang tai. Amen.
haholongon sa leleng-leleng na hubahim makkaholongi ho, dibaheni hutogu-togu ho, marhite asini roha, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo hanguluan jala haporusan nami, sayurupi mahami, asa unang madele ujuroha porsuhot tuhami, jala unang magopo, hubahen hami, asa unang magopo, sayurupi mahami, ramoti mahami, asa unang marpos ni roha hami to arta ni hasyanganon, lehon madihami haporsyaun, dogot hatuguan ni roha, asa benget hami manaon pardangolan na dihasyanganon, asa gabi parjabar hami disiteanon ni akan haporsya diho, maritigite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Didongani Tuhan debata mahamus saluhuna. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Songonod do patik ni debata nasa tuhita di minggut ta sadarion ima patik paupaton ingot hamuma babadiahon ari minggui dina onom ari maula hamu nasa si ulon muna alayang go ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatat tadoi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutan ni halap pena mengebeti hutam ay dinonom ari do ditoppa debata langit doho tano doho laut doho nasa isina dungi maradian do ibana diari papitohoni dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jehovah ari paradian nai jala diparbadiai songoni masahana rak mahita mangido gogo tu adopan ni debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tatopoti ma dosat tatu debata martangi ang mahita. Ale Tuhan debata amanami paragogo na suhatu dosan jala para siroha na sumurung hu para topot hami matujolom pabawa pardosa na godang rohami siyan hatu tubuh nami saat rodi tikyon marhite akaparange dohot parulan nami naso hobar tulomoni roham.
pe ale de bata Jehovah namangi do mahami tuho lehon matodim tuhami asa diperbadiai roharo disadok mulunami jala asalam takas panadon nami di asini roham gabi maragugu hami manirang diri nami sian akka ulaun haramunon dohot na humurangi asi maroham sesa masaluhu dosa dohot pangalosyon nami dihatam alani anakmu Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu kasisaan ni dosa. Nunga pola hupasi si songon obun akka pangolosim. Jala songon obun manorop akka dosam. Semulak mahotu ahu. Ayahu dosi peluoho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Hata ni debata nagabe turpuk di minggut tasadarion natar surat di pangukapon pitu ayat sada satu tolu tajahama marsikat sorin dung salpui huida maopat suru-suruan jongjong di naopat desa di tanoi akka na maniop na opat alogon ni tanoy asa unang mangobus alogon ni tano nang dilaut nang tusada haupe nin nama una
nang mamago hamutano ng laut ng akahaw. Paima husahapi hami akan aposo ni debatata dibohi ni nasidabe. Ima sahakna martua do akan atumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amen. Tahatidak pemaha taha porsiaw tay songon nan hatidak kot ni dongat ta sa porsiaw diliak portibion ra mahita madok.
Martangi yang mahita Rajai maroha dohot pikiran nami ali Tuhan mar hiti-hiti damem na sumurungi dinaradi hami akan porsea diho lahu ubegi hatam na badiyai ima hatam na margogo pai baruhon ngulu nami dot hatam na margogo pai tuguhon ha porseaon dohot pakirimon nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Berita nauli hatan itu hata si begiota di mingguta sadarion ima natar surat di buku ni si Musa tolu Musa 25 sian ayat sada rodi ayat 10 tolu hujahama sian Alkitab manang marbahasa Indonesia. Imamat 25 ayat 1 sampai 13. Tahun Sabat dan tahun Jobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaimu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yaitu 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguruskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Jobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Jobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pohon anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Jobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Jobel itu kamu
harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian kita sambut dengan lagu Hanguluado Hatam. Jemaat Kristus yang terkasih, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, para warga HKI yang terkasih dimanapun berada, Salam dan Horas untuk kita semua yang dikasihi Tuhan. Bila pada hari Minggu yang lalu yang disebut sebagai minggu pertama setelah Trinitatis 14 Juni 2020, kita diajak oleh firman Tuhan untuk menjauhi ketamakan atau kerakusan. Padauhon hamokuson manang pa ngahutio. Songona tertulis di Lukas 10:2 ayat 10 tulur di ayat 21. Ala di minggu sedarion anang do inang minggu kedua hon dung Trinitatis. Kita diajak oleh firman Tuhan untuk benar-benar menjauhkan ketamakan itu, menjauhkan hamokusani, dengan cara memelihara alam raya ciptaan Tuhan. Ketamakan atau kerakusan sungguh merusak hidup manusia. Bahkan surat Kolose 3 ayat 5 menyebut ketamakan atau keserakahan sebagai penyembahan berhala. Par debatau siliban songonima pa ngahutiong. Mengapa disebut penyembahan berhala? Karena ketamakan itu mendewakan diri sendiri. Alkitab tidak pernah melarang orang percaya untuk kaya. Silakan kaya, asalkan dengan kerja yang jujur, benar, adil, dan kerja keras. Di luar ini, hati-hati kita semua manusia. Ada bahaya penyembahan berhala. Kalau kita tidak jujur, tidak adil, tidak benar, dan tidak kerja keras, tapi kita kaya, ini bertentangan dengan hukum Tuhan, bertentangan dengan hukum Tuhan. Mari kita lihat, karena mengejar orang, karena mengejar uang lah, ada orang yang membunuh
dan menindas orang lain. Nyawa orang lain pun tidak diperdulikan. Karena merebut kuasalah, maka sering terjadi pembunuhan dan peperangan. Jadi sungguh indah firman Tuhan yang mengajak kita untuk menjauhi ketamakan atau keserakahan itu. Dengan Roh Kudus yang telah turun ke bumi dan tinggal di dalam hati kita, biarlah kita dibimbing untuk menjauhi segala bentuk ketamakan. Tidak hanya tamak di harta, tetapi juga tamak di jabatan, tamak di kuasa, tamak di kesempatan, tamak di gengsi dan prestise, dan tamak di bentuk-bentuk yang lain yang hanya memikirkan diri sendiri dan melupakan kepentingan orang lain. Kita, Bapak Ibu yang terkasih, diingatkan oleh juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Ketika Dia hadir di dunia ini, Dia berkata, "Aku ada di antara kamu sebagai pelayan." Ini tertulis di Lukas 22 ayat 27. Kemudian di Yohanes 12 ayat 26, Yesus berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Kehormatan seorang pelayan Tuhan itu datang dari Bapa di sorga, bukan diharapkan atau datang dari manusia atau dunia ini. Banyak orang yang mau melayani Tuhan tetapi mengharapkan penghargaan dari manusia, akhirnya tidak berjalan dan berbuah. Mengapa? Tidak sejalan pekerjaan itu dengan cara mengerjakannya. Akhirnya gagal. Pekerjaannya pekerjaan Tuhan, tetapi cara mengerjakan atau semangat mengerjakan tidak mengikuti cara Tuhan, tetapi cenderung mengikuti cara manusia atau dunia ini. Jemaat Kristus yang terkasih, demikian juga hidup di bumi ini. Sejak awal penciptaan, Tuhan telah memerintahkan kepada manusia, "Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kemudian manusia diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Semua pekerjaan itu diberi Tuhan kepada manusia untuk memelihara bumi yang telah diciptakan Tuhan dengan amat baik. Jadi secara jelas diberikan mandat kepada manusia untuk berkuasa, berusaha, dan memelihara bumi agar kondisi bumi berjalan baik sesuai dengan ciptaan Tuhan. Jadi tidak ada perintah untuk merusak atau mengeksploitasi bumi. Segala bentuk pekerjaan yang merusak dan mengeksploitasi isi bumi sehingga bumi ini rusak benar-benar
bertentangan dengan mandat atau tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Itulah sebabnya, Bapak Ibu yang terkasih, sewaktu bangsa Israel masih di padang gurun Sinai, sebelum memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka diingatkan tentang tahun Sabat dan tahun Jobel. Setelah bangsa Israel mengalami perbudakan dan penindasan di Mesir, di mana mereka merasakan getir dan pedihnya sebagai umat yang ditindas, mereka diperintahkan untuk melakukan tahun Sabat dan tahun Jobel sebagai tahun di mana tanah mendapat perhentian, tidak boleh diolah atau dikerjakan. Tahun Sabat diperingati setiap 7 tahun, sedangkan tahun Jobel diperingati setiap 50 tahun. Jadi menurut hukum Tuhan, tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat untuk Tuhan. Secara khusus di tahun Jobel, Bapak Ibu yang terkasih, yaitu tahun ke-50, tanah harus berhenti diolah, para budak harus dibebaskan, dan masing-masing suku atau kaum kembali ke tanah miliknya masing-masing. Demikianlah perintah Allah diberikan untuk memelihara tanah, memelihara bumi, dan membebaskan para budak yang belum bebas hidupnya. Sungguh tidak pada tempatnya bila tanah atau bumi dirusak, tetapi harus dipelihara. Artinya, bagi umat yang percaya, memelihara bumi, alam, tanah, lingkungan hidup adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah tugas yang diberikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Tugas agar bumi ini berjalan dengan baik, nyaman, dan indah untuk dihidupi oleh pengisinya sesuai dengan ciptaan Tuhan sejak awal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita renungkan dunia sekarang di mana kita tinggal. Kita sama-sama mengetahui bahwa bumi ini sedang dilanda pemanasan global. Suhu bumi semakin panas. Moho 35 tahun masalku tiki sekolah padita au tinggal di asrama di Satar. Masa ngelido mulu borngin. Ganu borngin ikon marsalimu dohami manangau. Nuaeng tolo tinggal di Satarau. Alai ngalam moho Portibion marase dohami nebo dari di kamar mangulu asi alai dang marase dimutau alai mohokna. Jelas pemanasan global juga sampai di rumah kita, di tempat kita, di mana kita tinggal. Luar biasa panasnya bumi karena aktivitas manusia, pekerjaan manusia yang menghasilkan berjuta ton asap atau karbon dioksida setiap hari. Oleh karena pemanasan global inilah Bapak Ibu yang terkasih, terjadi apa yang disebut perubahan iklim. Karena iklim berubah, panennya ke petani berubah, jangan terganggu.
kehidupan manusia terganggu. Itulah sebabnya semua dunia diajak untuk menghadirkan keadilan iklim. Asa unang muba iklimi alai adil mula songna perjulu sehat. Unang terganggu akan nama ulau-ulau. Artinya, mari kita pulangkan iklim itu berjalan dengan adil. Agar iklim adil, maka manusia perlu juga bertindak adil. Jangan rakus terhadap alam. Jangan tamak terhadap alam. Jangan eksploitasi bumi atau alam yang telah diciptakan Tuhan dengan amat baik. Jangan bakari hutan sebagai paru-paru bumi ini. Jangan kotori lingkungan hidup dengan bertambahnya sampah-sampah plastik di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat Kristus yang terkasih, karena banyaknya atau luasnya hutan yang digunduli atau ditebang, hewan-hewan pun terganggu. Coba kita renungkan beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini. Harimau di Riau berkali-kali menerkam manusia. Seorang petani di kampung kita, Tiga Dolok, membuat jerat babi hutan. Tetapi yang terjerat harimau. Harimau pun sudah datang ke desa kita karena terganggu hidupnya. Kita dengar berita ular besar memakan, menggigit manusia di Sulawesi. Buaya menerkam, menggigit manusia di Kalimantan. Mengapa hewan-hewan ini menjadi perenggut nyawa manusia? Mengapa? Padahal sudah kita baca tadi di kitab Kejadian, kalau manusia diberi kuasa atas hewan-hewan itu. Tetapi sekarang hewan-hewan itu menyerbu manusia. Disinilah kita perlu rendah hati untuk mengakui bahwa kerakusan atau ketamakan manusia yang telah mengganggu ekosistem kehidupan hewan-hewan, baik di hutan, baik di air. Ekosistem atau lingkungan hidup mereka terganggu oleh karena pembakaran hutan yang luas dan juga air yang tercemar oleh karena pencemaran pabrik-pabrik zat kimia dan juga mengalirnya banyak sampah plastik melalui air ke sungai dan ke laut, dan plastik ini sungguh mengganggu hewan di air. Ini Bapak Ibu mengganggu kehidupan makhluk lain. Akhirnya hewan yang ditugaskan untuk kita kuasai, karena terganggu ekosistem hidup mereka, hewan itu menyerbu, menyerang, dan mematikan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan dari Imamat 25 ayat 1-13 mengajak kita untuk mengingat tahun Sabat dan tahun Jobel. Kita diajak untuk memelihara tanah atau bumi. Kita diajak untuk mengasihi bumi dan isinya. Kita sudah sering mendengar perintah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi dengan tahun Sabat dan tahun Jobel, kita diminta untuk mengasihi bumi, mengasihi tanah. Inilah berita sukacita untuk kita dengar. Mari kita mengasihi bumi ini, karena Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah bumi, ke tengah-tengah dunia.
kita hidup, kita bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau agar bumi di mana kita tinggal nyaman, indah, dan tenang untuk dihidupi semua pengisinya. Tidak hanya manusia, tetapi juga pohon-pohonan dan hewan-hewan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang telah dikerjakan oleh kantor pusat HKI selama 3 tahun ini, dengan apa yang disebut proyek ekoteologi, teologi lingkungan hidup. Dengan proyek ekoteologi ini, HKI mengajak semua warganya untuk memelihara lingkungan hidup, untuk mengasihi bumi, untuk mengurangi sampah plastik, untuk mengurangi penggundulan hutan, untuk menanam pohon sebagai paru-paru dunia. Sejak awal Tuhan telah berfirman, kuasailah bumi, beri sabat kepada tanah, perhentian. Jangan terus eksploitasi, tapi beri perhentian. Mungkin kita mengasihi bumi ini tidak seperti orang Israel dengan merayakan sabat atau tahun Jobel. Tetapi mari kita mengasihi bumi dengan menanam pohon yang banyak agar bumi segar. Mari kita lawan usaha-usaha yang membakar hutan atau menggunduli hutan. Mari kita lawan kampanye yang memakai plastik, tapi kita kurangilah pemakaian plastik ini, dan mari kita hidup bersih. Tuhan mau, Bapak Ibu yang terkasih, surga telah disediakan bagi kita tempat hidup selama-lamanya. Tetapi untuk hidup bersaksi, hidup berkarya, telah diberikan bumi untuk kita. Bumi juga perlu nyaman untuk kita hidupi. Itulah kasih Tuhan. Tidak hanya hidup di surga disediakan, tetapi hidup di bumi juga diperintahkan agar indah, nyaman untuk dihidupi semua ciptaannya. Terpujilah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin. Tedehon pasu-pasu hatami. Martangi yang mahita, pinuji maguarmu ali Tuhan para siroha, di sesuai hodo hami Tuhan, asa holoi hami portibion, jala una kusigai hami, todima Tuhan, natoto manugudugu hami,
asa jamot jalaramot portibion hula hami unang sega Tuhan jala sonang mangai akan teropam di tongani portibion alani homa di julu nami dongani mahami Tuhan lamang ula-ulau nabna sahapmu Tuhami asa marhiti Tuhan marsangap guarmu nabadiai mauliate madiho calo mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Mauliate gok puji-pujian madi pasahat rohanami tu adu pamuna badiai ali di bata Jehovah marhite Yesus Kristus Tuhan nami ala saya toktong do diramoti ho perdalanan ningulu nami boy hami marhahi pasos satu tikion pajupang marpungu di bagas dame dohot las niroha di bagas joro na pinar badiammi Tuhan nunga taruli hame dihatam na pinatol hasni na posomi atong pasu-pasu mana posomi perbadiai asa lemar gogo lau pararaton hatami asa lemar tabba-tabba kabilangan nina porsea di portibion songoni mahami Tuhan nunga tunglas situturo hanami alai mangido mahami tu adu pammu unang maholan mabigi hami niat Tuhan alai asabui hulahon hami hatami di perdalanan ningulu nami Tuhan di ida jala di botohodo sudi ruas ni uriam manang di dia penasida Tuhan paluas manasida marhahi pason pasu-pasu sudi akan pinikiran ni rohana sida secara khusus matuan hubah kami di tangyang nami para dokter, dohot, para medis na di garda terdepan. Ima di namangula laho pahi pason sudi akasahit namasa di portibion. Pos rohanami torangi roha dohot pikiran nasida pargugui parbisuki nasida pasu-pasu sudi akka na niulan di tangan nasida molo tung diakka na marsahit asalam tu hipasna hubwa kami matuan tangyang nami di pemerintahan nami mulai siat tingkat pusat saat tu desa
asa setok tong margogo na sida di na mangula akan narikot di hami ruas na tarlubobi masyarakatna. Atok Tuhan pos lorohanami satok kenari molotung mardomu sirah kami sian bagas joromon nadonganam muhami boy hami marhai pason manang tudi hai mangalak katuganup inganan naibe boy hami pajupang di bagas adame do lasneroha dohot akka keluarga nami. Tuhan takas do boto hami dang sikop pangidom namion ala pardu sado hami dang malo hami mangido akan narikot di ngolu nami tarlumobi di ngolu ni partot jon nami alai di bagasan pos niroha do hami sikop doi anggo di adu pammu. Atok Tuhan jumulu ma urasi hami siad dosa nami nagodangi asa tuk tamah hami hasahatan ni pasu-pasum nani lehommu dohot nanaing si leonom mudo petu hami tu tiki ari nanaing ro moliate mau pasah ro nami tuho di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami huhut madok mauliate. Amin. pilianta tu di bata. Ale Tuhan di bata amanami na di bantua ginjang. Hodo haura di pasu-pasu do cileho-leho rodi akadinga basa na maulius. Maulia tema usbau kami tuho ala di pasu-pasu hodo nami
Upasat kami waktu hodiri nami nang sian nang ilahomi kuhami sai jalo mai gabe lena hukus jarupamu asima roham sai pasu-pasu mapilian na pasat kami tuho asa persiak kami lau kerajaan di tengah Tuhan Maria doh di portidio buhai marohan kami mar ike to dim na bedia asa mata huja jalo to kami godani ci lehong-lehongmu di kami saya jari mahami asa pergi kami mandok mawiyati tuho tuho pasal to pelian nami dalam lawa pasal poko ma hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mai tamangido itangian kata papai haleluya hidup una tajano ma pasu-pasu nasihat Tuhata debata di pasu-pasu jara diramoti Tuhan debata maham di sodakon ko debata ma buhingan Tuhan jala siasima rohana midahamu di lopakon ko debata ma buhingan Tuhan jala dibasau pada mena untuk dimunan. Amin. Salam, mari kita